Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, berkah dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat melaksanakan seminar kuliah praktik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teti Sofia Yanti Doktoranda MSI selaku dosen pembimbing yang telah membantu saya dalam menyelesaikan laporan kuliah praktik. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Kudus SSI MSI PhD selaku dosen penguji pada kegiatan kuliah praktik ini. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kuliah praktik saya dengan judul Peramalan Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Pringsewu berdasarkan tahun 2010 sampai 2020 dengan metode eksponensial smoothing. Dan perkenalkan, nama saya Lutfi Anissa dengan NPM 160118124. Yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang dari masalah ini. Kuliah praktik merupakan salah satu mata kuliah dalam kurikulum di program studi statistika Unisba yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa. Kegiatan kuliah praktik berupa magang di suatu perusahaan atau instansi yang didampingi oleh pembimbing. Salah satunya di BPS Kabupaten Pringsewu. Saya di BPS ditempatkan di bidang fungsi statistik sosial, yang salah satu tugas dari bidang ini adalah pelaporan statistik sosial. Di antaranya ada sensus penduduk, Susena Survei Ekonomi Nasional, Podes Potensi Desa, dan Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional. Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan informasi atau data pokok ketenagakerjaan. Dari hasil survei ini diperoleh informasi dan data ketenagakerjaan seperti penduduk angkatan kerja. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Oleh karena itu, pengangguran dapat dikatakan bagian dari masalah ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran merupakan indikator yang penting dalam makroekonomi, karena pengangguran sangat berpengaruh dalam program perencanaan pembangunan. Menurut BPS 2021, Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,65%, sehingga makin bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah angkatan kerja akan semakin besar. Jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat ini tanpa diimbangi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka akan meningkatkan masalah pengangguran. Hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi perekonomian. Berdasarkan penjelasan latar belakang di mana jumlah angkatan kerja cenderung meningkat setiap tahunnya, sehingga tujuan penelitian dari laporan kuliah praktik ini adalah yang pertama, untuk mengetahui model peramalan terbaik jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pringsewu melalui metode eksponensial smoothing. Yang kedua, untuk mengetahui berapa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2021 sampai 2024 dengan metode eksponensial smoothing. Adapun tujuan dari kuliah praktik, yang pertama, memenuhi syarat dalam mata kuliah wajib pada program studi statistika Universitas Islam Bandung. Yang kedua, memperoleh pengalaman dan keterampilan kerja praktik dalam lingkungan kerja nyata. Yang ketiga, mengetahui bagaimana lingkungan kerja yang sesungguhnya. Yang keempat, menerapkan metode statistik dalam perkuliahan pada lingkungan kerja nyata. Yang selanjutnya ada objek kuliah praktik, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu. Sejarah umum BPS Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 172 tahun 1957, terhitung mulai 1 Juni 1957 BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 yaitu tentang sensus dan statistik. Sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Pada tanggal 26 September 1997, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik dan sekaligus menetapkan pada tanggal 26 September tersebut sebagai Hari Statistik. Adapun peranan dari BPS Kabupaten Pringsewu, yaitu yang pertama, menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah, atau institusi lainnya dalam membangun sistem perstatistikan nasional. Yang ketiga, mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. Dan yang keempat, membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. Selanjutnya, ini adalah gambar dari bagan struktur organisasi BPS Kabupaten Pringsewu.
di mana saya ditempatkan di seksi statistik sosial di bawah bimbingan Bapak Muhammad Januari SP. Untuk seksi statistik sosial, tugas umumnya yaitu melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pengembangan statistik kependudukan, statistik kesejahteraan rakyat, statistik ketahanan sosial, dan pelaporan statistik sosial. Selama kuliah praktik di BPS, kegiatan yang saya lakukan yaitu membantu rekapitulasi data, evaluasi data, dan perbaikan kesalahan di aplikasi ICS pada data statistik sosial, seperti potensi desa dan survei Angkatan Kerja Nasional. Selanjutnya, membuat surat, pembagian kuesioner, tas, dan alat tulis kerja kepada petugas pendata lapangan dan pengawas mitra BPS. Adapun kendala dan solusi selama melaksanakan kuliah praktik. Yang pertama kendalanya, pada saat proses pencocokan data di kuesioner dengan aplikasi ICS, banyak data yang tidak cocok atau berbeda. Yang kedua, data hasil survei yang diterima pada kuesioner kurang lengkap dan terdapat data yang berbeda dengan tahun sebelumnya, yang seharusnya adalah sama. Yang ketiga, terjadi masalah koneksi VPN yang digunakan sering terputus, sehingga memperlambat dalam proses bekerja. Hal ini bisa terjadi dikarenakan koneksi internet yang digunakan kurang baik. Untuk solusinya atau cara mengatasi kendala yang dihadapi yaitu bisa mengkonfirmasi data kembali kepada petugas pencacat lapangan atau PCL atau kepada pengawas. Sedangkan untuk koneksi VPN yang sering terputus bisa mengubah jaringan koneksi yang lain. Dapat menggunakan jaringan koneksi pribadi. Definisi Angkatan Kerja. Angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia produktif atau usia kerja 15 tahun ke atas yang saat ini sudah bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau menganggur, BPS 2021. Definisi peramalan atau forecasting. Peramalan adalah memperkirakan sesuatu pada masa yang akan datang berdasarkan data masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berikut ini dapat kita lihat bahwa data jumlah angkatan kerja tahun 2010 sampai 2020. Ada 10 periode untuk data jumlah angkatan kerja. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu. Langkah penting dalam memilih suatu metode time series yang tepat adalah dengan mempertimbangkan pola datanya. Dari plot angkatan kerja berikut dapat kita tentukan pola data untuk angkatan kerja. Dari plot tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2010 sampai 2012 jumlah angkatan kerja mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan lagi pada tahun 2013 sampai akhir tahun 2020. Berdasarkan plot angkatan kerja tersebut dapat kita tentukan polanya. Yang pertama itu terdapat pola tren, dan yang kedua itu terdapat pola kuadratik. Untuk mendapatkan metode time series yang tepat, kita dapat membandingkan antara metode linear satu parameter dari Brown dengan metode kuadratik satu parameter dari Brown. Berikut ini adalah prosedur atau langkah-langkah analisis double exponential smoothing atau metode linear satu parameter dari Brown. Yang pertama, tentukan nilai pemulusan eksponensial tunggalnya. Yang kedua, tentukan nilai pemulusan eksponensial ganda. Yang ketiga, tentukan nilai AT atau konstanta. Keempat, tentukan nilai BT atau nilai slope-nya. Dan yang kelima, tentukan nilai peramalannya, yaitu FT-nya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur triple exponential smoothing, metode kuadratik satu parameter dari Brown. Yang pertama, tentukan nilai pemulusan eksponensial tunggal. Yang kedua, tentukan nilai pemulusan eksponensial kedua. Yang ketiga, tentukan nilai pemulusan eksponensial yang ketiga. Dan yang keempat, tentukan nilai AT. Kelima, tentukan BT. Dan yang keenam, menentukan nilai CT. Kemudian yang terakhir, tentukan nilai peramalannya yaitu FT-nya. Pembobotan atau nilai alfa yang digunakan untuk membandingkan kedua mode tersebut yaitu menggunakan 4 nilai alfa, yaitu diantaranya 0,05, 0,1, 0,15, dan 0,2. Mengapa menggunakan keempat parameter tersebut? Karena alfa itu sesungguhnya adalah 1/n, maka alfa yang digunakan berkisar antara 1/10 atau 0,1. Berikut hasil perhitungan dengan menggunakan Excel untuk metode linear satu parameter dari Brown. Yang pertama, perhitungan untuk alfanya 0,05 didapat hasil sebagai berikut. Untuk data awal dilakukan inisialisasi, karena data masa lalu tidak tersedia dengan cukup. Sehingga untuk nilai S aksen 1 sama dengan S double aksen 1 sama dengan A1 sama dengan nilai X1. Dan untuk nilai B1 sama dengan 0. Sehingga didapat nilai MSE sebesar 296455,423,83 dan untuk nilai MAPE sebesar 7,25.
Yang kedua, perhitungan untuk alfanya 0,1. Dengan rumus yang sama, diperoleh nilai MSE sebesar 259945325,15 dan MAPE sebesar 6,83. Yang ketiga, perhitungan untuk alfa 0,15 didapat nilai MSE sebesar 217873884,65 dan MAPE sebesar 6,22. Dan yang keempat, perhitungan untuk alfanya 0,2 diperoleh nilai MSE sebesar 178045485,35 dan MAPE sebesar 5,68. Berikut ini hasil perhitungan dengan Excel untuk metode kuadrat satu parameter dari Brown. Yang pertama, perhitungan untuk alfa 0,05. Didapat hasil sebagai berikut. Sama seperti metode linier satu parameter dari Brown, untuk data awal dilakukan inisialisasi karena data masa lalu tidak tersedia dengan cukup. Untuk nilai S aksen 1 sama dengan S double aksen 1 sama dengan S triple aksen 1 sama dengan A1, itu nilai sama dengan X1, dan untuk nilai B1 dan C1 itu sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai MSE sebesar 282683170,75 dan MAPE sebesar 7,10. Yang kedua, perhitungan untuk alfa 0,1 diperoleh nilai MSE sebesar 22409665,23 dan MAPE sebesar 6,29. Untuk perhitungan dengan alfa 0,15 diperoleh MSE sebesar 166650627,03 dan MAPE sebesar 5,63. Dan yang terakhir, perhitungan untuk alfa 0,2 diperoleh nilai MSE sebesar 122997538,29 dan MAPE sebesar 4,96. Setelah dilakukan perhitungan untuk metode linear dan metode kuadratik, nilai ukuran ketepatan metode dapat dirangkum pada tabel berikut. Semakin besar nilai alfa yang digunakan, maka akan semakin kecil nilai MAPE dan MSE yang didapat. Untuk menentukan mode terbaik dapat dilihat dari nilai ukuran ketepatan metode peramalan, yaitu nilai MAPE dan MSE yang terkecil. Sehingga dapat kita lihat bahwa dengan model kuadratik alfa 0,2 diperoleh nilai MAPE dan MSE-nya paling kecil di antara metode yang lain. Sehingga model ini dikatakan sebagai model terbaik. Dapat kita simpulkan, metode pemulusan eksponensial triple dari Brown dengan alfa 0,2 memberikan hasil yang lebih baik atau paling cocok. Untuk itu, persamaan model terbaik yang dibentuk yaitu F T plus M sama dengan AT plus BT dikali M plus setengah dikali CT dikali M kuadrat, di mana untuk nilai AT, BT, dan CT diperoleh dari hasil perhitungan model kuadratik dengan alfa 0,2 sebelumnya. Sehingga model terbaiknya yang terbentuk yaitu F T plus M sama dengan 207.357 plus 6059,13 M plus setengah 4170,5 dikali M kuadrat. Setelah didapat model terbaiknya, maka kita dapat meramalkan jumlah angkatan kerja tahun 2021 sampai 2024. Yang pertama, untuk periode ke-11 tahun 2021, diperoleh peramalan jumlah angkatan kerja sebanyak 213.625 jiwa. Yang kedua, untuk periode ke-12 tahun 2022, diperoleh peramalan jumlah angkatan kerja sebanyak 220.310 jiwa. Yang ketiga, untuk periode ke-13 tahun 2023, diperoleh peramalan jumlah angkatan kerja sebanyak 227.412 jiwa. Dan untuk periode ke-14 tahun 2024, diperoleh peramalan jumlah angkatan kerja sebanyak 234.930 jiwa. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, dari hasil pengolahan data tahun 2010 sampai 2020 untuk jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan metode pemulusan eksponensial, diperoleh model yang terbaik yaitu dengan triple exponential smoothing metode kuadratik satu parameter dari Brown. Dengan parameter yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,2, di mana nilai kesalahannya lebih kecil dari nilai kesalahan pada parameter lainnya, yaitu diperoleh nilai MAPE sebesar 4,96 dan MSE sebesar 122997538,29. Bentuk persamaan model terbaiknya untuk jumlah angkatan kerja tahun 2010 sampai 2020 yaitu dengan menggunakan alfa 0,2 didapat sebagai berikut. F T plus M sama dengan 207.357 plus 6059,13 M plus setengah dikali 417,05 dikali M kuadrat.
Kesimpulan yang kedua yaitu peramalan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Persewu untuk periode 4 tahun ke depan, yaitu didapat hasil peramalan untuk tahun 2021 sebanyak 213.625 jiwa, untuk tahun 2022 didapat sebanyak 220.309 jiwa, untuk tahun 2023 didapat sebanyak 227.411 jiwa, dan untuk tahun 2024 didapat sebanyak 234.930 jiwa. Berdasarkan hasil peramalan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Persewu untuk 4 periode ke depan, maka dapat disimpulkan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Persewu cenderung meningkat setiap tahunnya. Saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, dalam meramalkan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Persewu dapat menggunakan metode triple exponential smoothing dengan metode kuadratik satu parameter dari Brown dengan menggunakan software Excel agar mempermudah perhitungan. Saran yang kedua yaitu dengan menganalisis data setiap tahunnya, maka diramalkan angkatan kerja akan cenderung semakin meningkat. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Persewu untuk meningkatkan lagi kualitas pendidikan angkatan kerja dengan mengadakan pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengadakan pelatihan bagi angkatan kerja. Serta pemerintah perlu juga menambah lapangan pekerjaan dikarenakan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya cenderung meningkat. Hal ini dilakukan supaya mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Persewu. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.